Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat untuk perkuliahan ya. Seperti biasa pada hari ini dengan mata kuliah desain web ya untuk semester 3 buat pengabsennya langsung biasa ya. Siapa tuh masih masuk presensinya. Linknya sudah saya berikan di sana. Silakan klik untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, kuliah akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, langsung saja ya untuk menghemat waktu. Eh, Pada pembahasan untuk pertemuan perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai form ya. Jadi form pada HTML. Misalkan kalian membuat sebuah web nantinya, eh, misalkan untuk pendaftaran ya, pendaftaran. Kemarin kita pendaftaran kursus ya. Maaf itu untuk database ya. Untuk misalkan kita katakan sebagai contoh saja ya pendaftaran siswa baru misalkan. Nah di situ kan untuk di webnya kalau kita menggunakan web ya itu ada pengisian sebuah form. Nah di situ yang akan kita bahas hari ini dan nanti akan saya berikan job latihan untuk membuat form ya form dalam HTML untuk kita terapkan di web ya. Sebagai nanti kita desain web untuk formnya nanti kita lebih ke coding saja ya biar ada apa namanya
variasi ya. Kemarin kita menggunakan Dreamweaver dan kita langsung menggunakan desainnya. Nah, nanti untuk form ini kita membuatnya dengan coding. Nah, codingnya nanti akan saya sediakan, saya berikan dan kalian dibuat di rumah. Untuk hari ini kita teori ya. Mungkin setelah UTS nanti kita banyak praktikum untuk desain web ya, membuat sebuah project nantinya, tentunya yang seperti sudah saya katakan dulu ya. Jadi untuk hari ini kita teori mengenai form ya, dan untuk materi form dan materi jobnya itu sudah saya share di Classroom ya. Silahkan nanti bisa dilihat, bisa di download ya. Nah, di situ saya berikan adalah materi hari ini untuk mengenai formnya yang berupa PowerPoint ya, dan kemudian satu lagi ada berbentuk DOC ya, doc atau Word, itu sebagai bahan latihan kalian membuat sebuah form untuk HTML. Nah, silakan nanti bisa kalian ambil ya, bisa kalian download di Classroom, dan hasilnya disimpan nanti pada saat UTS. Saya minta ya, semua yang sudah kalian lakukan pelatihan itu nanti saya minta semua dikumpulkan ya, dikumpulkan dalam satu folder nantinya pada saat UTS. Hari ini kan pertemuan kelima ya, jadi masih ada dua pertemuan lagi ya. Nanti mungkin masih ada praktik lagi ya. Untuk hari ini kita lebih ke teori. Oke, ini sudah beberapa yang hadir ya. Mungkin bisa kita mulai saja ya. Nah, ini tidak saya jelaskan secara detail mengenai form ini, sebenarnya bisa kalian pelajari nanti ya, karena nanti akan saya untuk pengertian dari form ini banyak sekali, dan juga nanti akan saya jelaskan untuk project atau latihannya. Jadi nanti saya mungkin banyak yang saya skip ya. Nah, ini form ini kita perlu tahu ya. Nah, ini untuk tujuan dari bab ini adalah babnya abaikan bab ya, karena kita sudah pertemuan kelima. Jadi nanti diharapkan kalian teman-teman bisa membuat form ya dalam dokumen HTML, bukan form dalam Excel, Word maupun PowerPoint ataupun yang lainnya, tapi kita membuat form di dalam HTML. Sebenarnya intinya pada sama ya, pada sistem basis data yang menggunakan akses maupun MySQL itu sebenarnya bisa ya membuat form. Nah, diharapkan nanti bisa membuat dokumen HTML ya, membuat form pada dokumen HTML. Kemudian mahasiswa mengetahui ya cara penggunaan fasilitas form pada halaman. Jadi nanti ada misalkan untuk nama, kemudian untuk choice, misalkan jenis kelamin ada pria dan wanita itu menggunakan apa, kemudian untuk misalkan jurusan itu menggunakan apa saja. Nah, itu pada intinya sebenarnya sama ya. Form, yang namanya form itu sebenarnya sama semua, baik menggunakan Office, menggunakan HTML maupun yang lainnya. Dan mampu menginputkan field sesuai dengan kegunaan. Nah, field seperti yang saya sudah katakan, semisal jenis kelamin berarti ada pria dan wanita, misalkan berarti itu ada dua pilihan. Nah, misalkan untuk absensi masuk dan tidak itu ada pilihan juga, misalkan apa, yes or no. Nah, itu adalah fieldnya. Nah, fieldnya nanti field misalkan untuk tadi pilihan tadi itu, nah disesuaikan dengan inputan ini ya, tipe datanya seperti itu. Nah, untuk overview, nah seperti ini mungkin untuk melakukan interaksi lebih terhadap halaman dokumen tersebut. Kemampuan menjelaskan fasilitas yang dapat memasukkan isian dan data dari user ya. Misalkan untuk form itu banyak ya, ada form untuk login. Nah, nanti form login saya berikan contoh mungkin pertemuan depan ya, untuk saya praktikkan mungkin untuk form login pembuatannya seperti apa.
Kemudian menu form berfungsi sebagai input atau masukan penggunaannya, kemudian akan diproses dan diolah untuk digunakan sebagai batasan. Sebenarnya ini lebih ke, kalau form-form seperti ini itu ke web dinamis ya. Kalau kita untuk desain web ini lebih ke statis dalam pembuatan webnya. Kenapa? Karena memang menggunakan HTML, full HTML untuk semester awal ya. Dan untuk web dinamis nanti itu kan ada semester sendiri ya. Mungkin semester 5 kalau tidak salah itu kalian sudah diajari menggunakan web dinamis, bukan hanya HTML tapi dengan menggunakan PHP juga. Menggunakan PHP dan ada database-nya. Nah, sedangkan untuk web statis seperti ini karena kita masih semester bawah ya, dan juga untuk apa namanya desain web itu kita tidak menggunakan penyimpanan atau database. Tapi tidak masalah, ini sebagai tambahan pengetahuan saja. Nah, ini untuk jenisnya dan lain sebagainya silakan nanti di pelajari ya. Untuk atribut-atributnya seperti ini yang nanti akan kita isikan ya. Nah, kontrol untuk radio button tentunya tahu ya, button itu seperti apa. Button itu kan untuk ini ya, tombol ya. Jadi di dalam web pada saat kita menginputkan misalkan dalam sebuah form itu tentunya ada button, ada yang lainnya ya, banyak sekali itu. Ini bisa kalian pelajari. Nah, ini contohnya misalkan elemen radio button di sini ada pria dan wanita. Nah, ini mungkin sering kalian mengisikan ya pada saat kalian mengisikan form di dalam sebuah web ataupun pendaftaran, misalkan login ke suatu web ataupun suatu e-commerce misalkan. Nah, itu biasanya seperti ini ya. Jenis kelamin kalian itu seperti apa, pria atau wanita misalkan. Kalau kalian membuat satu lagi misalkan yang lain boleh ya, itu nanti bisa disesuaikan. Untuk checkbox itu seperti ini biasanya. Misalkan kita mungkin bisa satu atau lebih ya. Kalau untuk checkbox sendiri misalkan pilihan kalian itu apa saja, yang tidak termasuk itu apa saja. Nah, itu bisa menggunakan namanya checkbox ya. Bisa kalian pelajari juga di dalam Dreamweaver nanti ya. Itu banyak sekali, ada button, checkbox dan lain sebagainya. Itu perlu kalian coba-coba biar lebih paham ya. Ya seperti yang saya bilang kemarin-kemarin, jangan hanya mengandalkan apa yang saya terangkan, tapi kalian berinovasi ya. Berinovasi sendiri. Oh, ternyata untuk ini menu ini fungsinya untuk apa dan lain sebagainya ya. Karena tidak saya jelaskan secara detail dari awal ya, memang seperti itu. Jadi kalian berinovasi sendiri. Nah, untuk drop down list ini nanti ada, misalkan di sini kalian pilihannya Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam. Nah, ini dengan menggunakan drop down list ya. Nah, nanti juga saya terangkan pada saat untuk mempraktikkan juga. Nanti menu drop down itu seperti apa nanti saya jelaskan, saya praktikkan. Mungkin pada saat praktik ini ya, drop down ini saya berikan di setelah UTS nanti untuk mempraktikkan drop down list ya. Nah, ini untuk bisa drop down list ini bisa bisa digunakan dalam menu ya. Jadi nanti pada saat tampilan kita membuat sebuah tampilan desain web untuk satu halaman katakan, nah itu nanti kalau menunya memang terlalu banyak itu bisa dibuatkan drop down ya. Misalkan ada home di sini, di situ ada beberapa sub menu. Nah, di situ kita menggunakan drop down ya, drop down menu ya. Kemudian button sendiri sama ya. Kemudian untuk submit itu menggunakan button. Misalkan kita membuat sebuah login, apa namanya, form login ya. Nah, tentunya kalian memasukkan misalkan password, user dan password. Barulah kalian submit ya. Nah, submit itu kita menggunakan button seperti ini. Biasanya kita klik, dia akan loading ke, diarahkan ke
yang kita tuju. Misalkan login ya berarti kita akan ke login untuk di sebuah katakan apa ya, post yang sering kita jumpai saja ya, yang terlalu umum itu yaitu Facebook. Nah, itu kan ada uh, username dan passwordnya untuk bisa masuk ya. Nah itu termasuk untuk masuk ke kategori form ya. Itu menggunakan button untuk submitnya. Dan untuk riset juga sama ya, dia menggunakan button. Misalkan kalian salah menginputkan, kemudian kalian riset, dia akan kembali ke blank form ya. Blank form tersebut bisa kita isi kembali yang benar. Misalkan ada kesalahan seperti itu ya. Kemudian ada label di sini bisa kita gunakan. Di sini ada username. Nah ini adalah labelnya ya. Untuk misalkan ada username dan password untuk penggunaan seperti ini itu menggunakan label. Untuk legend di sini adalah legend ya, untuk login misalkan ataupun memberikan tulisan seperti ini untuk keterangan saja sebenarnya untuk legend di sini ya. Jadi di sini menggunakan legend apa namanya login, berarti kita tuliskan login di sini seperti ini. Kita hanya untuk membuat ini ya, untuk keterangan saja sebenarnya untuk legend ini. Untuk validasi testing, nah email ini untuk validasi saja. Ini latihan-latihan kalau memang perlu dicoba ya silahkan ya, silahkan dicoba untuk latihan seperti ini. Nanti tidak harus dikumpulkan. Kalau yang ini ya, yang nanti dikumpulkan adalah setelah ini nanti saya berikan ini ya, modulnya. Nah ini misalkan kalian mau mencoba untuk membuat drop-down, menu drop-down, silahkan. Nah ini ada menu drop-down, silahkan nanti apa namanya jadinya seperti apa, silahkan dicoba ya kalau memang penasaran. Kemudian saya berikan contoh untuk ini ya. Nah ini membuat form ya, contohnya ini sederhana saja. Misalkan kalian nanti mau ditambahkan untuk menu drop-down dan lain sebagainya, silahkan ya. Ini hanya sebuah contoh saja. Daftar apa namanya, misalkan pelanggan baru ya, pelanggan baru atau daftar siswa baru, nanti menyesuaikan ya. Untuk pendaftaran pelanggan baru atau nanti bisa dibuat pendaftaran siswa baru misalkan. Jadi di sini ada nama, kemudian untuk jenis kelaminnya kita menggunakan pilihan seperti ini ya, pria atau wanita seperti yang tadi saya katakan. Kemudian ini nanti kalian tambahkan boleh ya, boleh untuk menggunakan drop down list. Kemudian ada yang lain, fitur-fitur yang lain silahkan ya. Jadi sekiranya kan nanti dibuat seperti ini dulu, minim ya, minim. Kalau memang kalian mau mencoba-coba lainnya, berinovasi sendiri, boleh ditambahkan beberapa fitur yang ada ya. Nah di Dreamweaver sendiri itu semuanya ada ya, untuk fitur-fitur tersebut. Tinggal kalian untuk penerapannya saja. Nah di sini apa namanya codingnya untuk pembuatannya ya, pembuatannya ini misalkan pendaftaran baru ya, pelanggan untuk pendaftaran pelanggan baru atau siswa baru nanti menyesuaikan saja. Nanti saya berikan contoh ya, misalkan kita buat di Dreamweaver-nya. Nah ini tinggal kalian salin saja ya, tulis saja ya, tulis kembali, tidak perlu kalian pusing untuk membuatnya ya. Nah ini kalau sudah jadi barulah nanti kalian bisa modif ya. Misalkan di sini saya mau membuat call span-nya dibuat 3 itu seperti apa. Nah ini sebenarnya hal awam, orang awam saja bisa ya. Kita mencoba-coba di dalam coding seperti ini, penasaran misalkan font colornya kok FF, kalau kita ganti DD00 misalkan jadinya warna apa. Nah itu salah satu kreativitas kalian ya, maksudnya nanti akan tahu dengan sendirinya tanpa saya jelaskan, tapi kalian akan tahu sendiri, oh ternyata seperti ini. Kemudian untuk txt input name-nya itu kalau kita ganti seperti apa jadinya. Nah itu akan menambah pengetahuan kalian. Nah untuk modul ini sudah saya share juga di Classroom, silahkan
ambil ya di download. Nah ini kita lihat di Dreamweaver-nya seperti ini, yang sudah saya ketikkan ya. Nah, misalkan pendaftaran siswa baru, kita ganti siswa baru ya, tadi pelanggan baru ya. Nah ini codingnya seperti ini. Kemudian untuk formnya ini ya, di sini tabelnya, bukan form, tabelnya ini. Nah seperti ini, sudah ada padding dan lain sebagainya. Ini seperti halnya sudah CSS ya. Jadi seperti ada resetnya. Ini menggunakan button ya, reset di sini ya. Jadi untuk insert misalkan ada di sini, ada ya semuanya ya, medianya, ada tabel dan lain sebagainya seperti yang sudah saya ini ya tadi untuk text area, untuk menuliskan alamat misalkan, untuk text fieldnya, formnya, checkboxnya misalkan, untuk jenis kelamin tadi kan ada pria dan wanita. Nah di situ ada checkbox. Di sini kalian tinggal inputkan saja, insertkan saja ya. Semuanya tersedia untuk fitur-fitur di Dreamweaver sebenarnya. Sampai radio buttonnya, untuk radio button tadi ya. Kemudian list menunya semuanya ada. Cuma memang di sini yang sudah saya berikan contohnya adalah kita menggunakan coding ya, ataupun kalian mau membuat secara manual dengan desain langsung boleh, seperti pempraktikan saya kemarin ya, itu boleh. Nah, silakan, yang penting kalian jadi sebuah form misalkan seperti ini. Tidak harus sama dengan punya saya, yang terpenting kalian membuat form ya. Lebih banyak fitur yang kalian masukkan misalkan, karena di sini saya mencontohkan hanya ada checkbox sama button, ada radio buttonnya. Misalkan kalian mau membuat radio group, kemudian untuk list menunya kalian berikan juga di dalam form kalian, itu malah lebih bagus. Nah untuk form ini juga nanti kita aplikasikan ke dalam desain web atau kerangka wrapping kemarin ya, atau yang sudah kita buat itu bisa kita masukkan, kita linkkan nanti jadi satu. Jadi untuk latihan-latihan ini nanti kita linkkan semuanya. Seperti itu ya, paham ya? Kalau nanti ada yang bingung silahkan ditanyakan. Di sini ada banyak sekali untuk menu yang harus yang bisa kita masukkan. Untuk hyperlink nanti ada waktunya ya, pertemuan selanjutnya nanti ada. Untuk pengelingan itu nanti ada waktunya sendiri yang akan saya jelaskan. Di sini ada media, misalkan mau memasukkan plugin lain ke dalam halaman web kita, kemudian untuk gambar ataupun dan lain sebagainya itu bisa. Oke, seperti itu ya. Nah ini kita lihat tampilan dari yang kita buat seperti ini itu seperti apa sih nanti. Tentunya kita menggunakan HTML head body sama ya. Jadi kita membuat formnya di sini, barulah nanti di dalamnya ada tabel. Kita membuat tabel. Kalau secara manual bisa, kalau kalian hanya ingin menuliskan, misalkan belajar untuk menulis coding, sudah saya share di Classroom untuk penulisan coding ini, silahkan ya. Jadi mungkin kita selingi ya, jangan semua menggunakan manual, akan tetapi kita tidak ada salahnya kita belajar membuat desain web dengan coding juga. Jadi ada variasinya ya. Jadi untuk coding paham, untuk secara desain manualnya juga paham. Oke, kita lihat untuk seperti apa untuk tampilannya ya. Ini yang sudah saya simpan. Kita lihat di Google dulu. Di Google untuk oke, sebentar ya. Nah seperti ini jadinya. Nah, ini misalkan kita pilih pria, kita pilih wanita, ini menggunakan checkbox ya. Nah nanti bisa kalian inputkan misalkan, nah di sini ya. Nah, kalau kalian membuat semua fitur-fitur yang ada di dalam itu lebih bagus, nanti mendapat nilai tersendiri ya. Misalkan untuk kalian mencoba menulis drop down list, kemudian yang lain sebagainya, itu semua kalian buat di dalam satu form ini, itu lebih bagus karena nanti juga kita akan pakai hasil dari yang kalian buat ini, bisa kita linkkan dalam satu kesatuan web, desain web yang kita buat nanti ya. Kalau projectnya memang selaras, bisa kita masukkan ya.
slash atau enggak itu nanti bisa juga kita gunakan sebagai link ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Misalkan saya hanya mencontohkan apa namanya hal hanya seperti ini untuk mempercepat saja, dan nanti bisa kalian tambahkan yang lainnya. Ada listboxnya, kemudian ada checkbox yang lain, tidak hanya untuk pria dan wanita seperti ini, itu bisa ya. Ini adalah contoh form ya, contoh form untuk HTML yang bisa kita tampilkan di dalam suatu web. Nah, seperti itu ya. Paham ya saya rasa ya. Jadi nanti kalian boleh menggunakan desainnya saja, kita mendesain langsung secara manual dengan menggunakan tabel, kemudian kita inputkan checkboxnya, kemudian kita inputkan labelnya. Di sini kan label semua ya, kita menggunakan label. Saya berikan ini ya catatannya. Kemudian di sini kita di sini ada label untuk nama negara, kita pilih Indonesia misalkan, ataupun kalian kalau di sini kalian buatkan drop down list menu tadi, kita bisa pilih misalkan kita isikan Indonesia, Malaysia, Thailand dan lain sebagainya, nomor handphone dan lain sebagainya. Ini bisa. Nah, untuk riset di sini adalah menggunakan radio button, sama ya untuk login ya. Kalau kalian mau mencoba menggunakan kodenya, tidak apa-apa, kalian tinggal ketikkan seperti ini. Nah, ini sudah saya share di Classroom ya. Untuk bahannya tinggal kalian menyalin saja ya. Tidak perlu berpikir untuk membuat ini bagaimana, untuk membuat tabel bagaimana. Di sini sudah saya buatkan untuk apa namanya codingnya ya. Untuk tabel itu tentunya kita menggunakan tabel kelas misalkan, kemudian di dalamnya ada TRTD-nya. Itu maksudnya apa, bisa kalian coba nanti, sedikit demi sedikit kalian coba, nanti akan paham tentu. Nah, ini untuk sebagai penyeimbang ya. Tidak hanya kita mau mengetahui menggunakan desain secara manual saja kan, tapi paham akan menggunakan codingnya atau kodenya ya. Jadi ternyata kalau kita membuat apa ya, tabel itu seperti ini, itu akan paham ya. Untuk codingnya itu seperti ini, jadilah sebuah tabel seperti ini. Nah, nanti lama-lama kalian akan terbiasa pada saat ada pemrograman, ada mata kuliah pemrograman web nanti. Itu kalian mungkin akan lebih nyaman masing-masing ya. Sebenarnya kalian akan lebih nyaman dengan menggunakan coding ataupun menggunakan manual. Akan tetapi kalau memang untuk pemrograman lanjut itu lebih ke coding. Kenapa? Karena webnya tidak hanya tampilan seperti itu saja, tapi kita lebih ke tampilan nantinya, bentuknya, untuk layout dan lain sebagainya, itu kita atur di codingnya lebih ini ya, mungkin lebih spesifik nantinya ya. Nanti pada saat semester selanjutnya kalian akan paham ya, ternyata seperti ini. Jadi kalian tidak hanya belajar membuat desain web menggunakan manualnya saja, tapi akan menggunakan kodenya. Itu paham ya, untuk kelas itu digunakan untuk apa, kemudian untuk apa namanya div itu untuk apa, itu bisa kalian pahami pada saat kalian menuliskan ini ya, untuk coding seperti ini ya. Oke, seperti itu ya untuk project latihan form hari ini ya. Nanti sekiranya minim kalian bisa membuat seperti ini. Saya ditambahkan fitur-fitur semua yang ada di Dreamweaver juga boleh, itu akan lebih bagus ya, karena di sini sudah banyak untuk insertnya, kemudian untuk modify-nya, modify yang perlu kita modify itu seperti apa, style CSS-nya dan lain sebagainya, itu bisa kalian pelajari ya. Jadi nanti akan paham, ternyata untuk menu site itu fungsinya apa dan lain sebagainya, itu perlu kalian pelajari sebenarnya. Memang tidak saya jelaskan biar kalian nanti mempelajari sendiri ya, berinovasi sendiri. Ternyata pada saat kita mendesain sebuah web itu, kalau kita mau memasukkan sebuah gambar itu seperti apa caranya, kemudian membuat
apa namanya, beberapa fitur tambahan itu seperti apa, di sini semuanya sudah ada, jangan khawatir ya. Ini bagi yang menggunakan, ini sebenarnya untuk editor itu tidak hanya Dreamweaver, tapi seperti yang kemarin saya katakan, untuk kita sebagai pemula itu lebih mudah menggunakan Dreamweaver dalam mendesain sebuah web. Oke, seperti itu ya. Kita kembali mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan kalian dicoba untuk latihannya ya, latihan tadi untuk membuat sebuah form tadi ya. Sebentar saya tampilkan untuk formnya. Oke, cukup jelas ya untuk hari ini. Agak santai, kita membuat sebuah form saja. Silakan nanti dibuat, disimpan, dan dikumpulkan ya. Dikumpulkan pada satu UTS tentunya nantinya dalam satu folder ya. Diusahakan jangan copy paste sama teman yang lain ya, karena itu untuk pembelajaran kalian masing-masing. Setidaknya kalian pernah mencoba dan ternyata paham ya untuk alur dari pembuatannya itu. Kalau kalian mengetikkan, tidak perlu mengetikkan semuanya ya, kita ketik berapa baris terlebih dahulu, oh jadinya baru seperti ini, berarti untuk garis atau tabelnya itu kita harus menggunakan ini misalkan. Nah itu akan lebih pahamnya seperti itu kalau kita menuliskan codingnya. Hari ini tidak menggunakan desain secara manualnya, tapi kita belajar menggunakan codingnya biar kita paham semua ya. Untuk manual paham, untuk coding juga setidaknya ada sedikit pahamnya. Seperti itu ya. Silahkan kalau ada yang bertanyakan mungkin mengenai pembuatan form HTML sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Untuk minggu depan kalau pembahasannya mungkin link atau yang lain ya, nanti bisa saya praktikkan juga menggunakan Dreamweaver ya. Mau menggunakan manual atau coding nanti bisa kita menyesuaikan sesuai dengan pembahasan kita minggu depan ya. Masih ada dua pertemuan lagi, setelah itu ada hari tenang dan kemudian ada UTS. Nah pada saat UTS tersebut kalian harus mengumpulkan latihan-latihan yang sudah saya berikan. Di sini nanti saya cek satu-satu ya, apakah kalian sudah paham mengenai desain web itu apa, kemudian untuk cara mendesain ataupun hasil dari desain kalian itu seperti apa. Itu akan saya periksa nanti ya. Intinya namanya desain web itu memang lebih ke menariknya. Jadi untuk yang sudah saya praktikkan minggu kemarin itu kan saya hanya memberikan contoh agar lebih cepatnya. Jadi kalian harus membuat yang lebih menarik. Kalian boleh melihat-lihat ya, referensi di internet itu banyak. Web yang tampilannya bagus itu seperti apa sih? Harus sinkron ya antara warna, kemudian layoutnya dan lain sebagainya. Itu perlu kalian pikirkan sebenarnya untuk mendesain sebuah web ya. Silakan sambil cari referensi-referensi terkait ya mengenai hal itu ya. Oke, mungkin cukup ya untuk hari ini. Karena tidak ada yang bertanya, bisa saya akhiri ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga yang bisa saya sampaikan tadi adalah bisa memberikan sedikit ilmu ya, sedikit ilmu pengetahuan untuk kalian mengenai pembuatan form pada HTML ya. Nanti misalkan ada bingung dan lain sebagainya, silahkan ditanyakan ke saya langsung, tidak apa-apa, kontak saya ya pada jam kerja. Terima kasih karena tidak ada yang ditanyakan. Saya Ari untuk pertemuan hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.